Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan, Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi adik-adik bersama Kang Dimas ya. Selanjutnya Kang Dimas akan memberikan materi tentang kepramukaan, tentang golongan pramuka. Yang pertama-tama Kang Dimas akan mengenalkan yang namanya golongan. Pertama Kang Dimas akan menjelaskan tentang golongan siaga. Golongan siaga itu terdiri dari usia 7 sampai 10 tahun. Nah, anggota muda siaga ini cukup unik. Kenapa kok cukup unik? Anggota siaga ini cukup manja dan senang berdendang, suka menari, suka bernyanyi, suka meniru, dan senang mengadu. Tapi juga sangat senang dipuji. Itu untuk siaga. Karena siaga sendiri itu masih mempunyai jiwa untuk ke ibu sebagai pembina ya. Sebagai pembina itu mempunyai rasa saya ayahnya, saya ibunya. Berarti seperti mbok-mboken namanya, ya kan? Setelah itu di dalam siaga ada yang namanya perindukan. Perindukan ini dipimpin oleh satu ketua untuk keseluruhan, yaitu dinamakan sulung. Nah, di dalam perindukan itu terdiri dari 19 sampai 28 barung. Apa sih barung itu? Barung itu nama kelompok ya, nama kelompok. Biasanya barung itu berwarna-warni. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada kuning. Itu untuk barung. Nah, di dalam barung sendiri itu berisikan 6 sampai 8. Itu idealnya untuk barung. Tapi kebanyakan diisinya 6. Dan barung sendiri itu ada pemimpinnya ya, namanya pinrum dan wakilnya wapinrum. Setelah itu adik-adik, untuk kegiatan siaga itu kegiatannya full senang-senang, full bernyanyi, full kreativitas. Jadi kegiatan siaga itu sangat menyenangkan. Dan adapun ciri dari kegiatan siaga itu intinya mengembirakan. Jadi anak-anak tidak bosan dan kegiatan ini juga dinamis serta kekeluargaan dan berkarakter. Nah itu untuk syarat kecakapan umum atau SKU-nya itu ada 3 tingkatan, yaitu siaga mula, siaga bantu, dan siaga tatah. Contohnya seperti ini. Kegiatannya pun adik-adik bisa melihat kegiatannya sangat seru. Selanjutnya adalah golongan pramuka penggalang. Golongan pramuka penggalang itu berusia 11 sampai 15 tahun. Nah, penggalang ini juga sangat luar biasa ya. Penggalang ini memiliki sifat keingintahuan yang tinggi, semangat yang kuat, dan sangat aktif dan suka berkelompok atau bergrup. Itu untuk penggalang. Setelah itu, untuk penggalang itu ada yang namanya regu. Ya tadi. Regu sendiri itu berisikan sekitar 6 sampai 8. Dan regu ini dipimpin oleh pinru. Pinru itu pimpinan regu dan wapinru sebagai wakil pimpinan regu. Setelah itu untuk penggalang sendiri ada yang namanya ketua keseluruhan, yang namanya pratama. Tadi kalau di siaga namanya sulung. Nah untuk formasi barisannya sendiri yaitu berformasikan seperti angkare. Seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah angkare sendiri itu melambangkan apa? Tadi kalau siaga, lingkaran, melambangkan jiwanya masih tertutup. Tapi kalau angkare, melambangkan jiwanya setengah terbuka. Pasukan inti yang dinamakan Dewan Ganang. Nah, kegiatan penggalang sendiri meliputi kegiatan yang selalu berkarakter, dinamis, progresif, serta menantang. Kegiatan ini mempunyai peran yang begitu penting dalam mengemas bahan latihan, dan kreativitas pembina juga sangat dibutuhkan. Karena biasanya kalau di penggalang itu, kakak pembina akan memberikan arahan kepada pinru untuk memberikan materi biasanya. Memberikan materi dan materi ini diberikan kepada anggotanya atau ke regunya masing-masing. Selanjutnya untuk kecakapan umum sendiri itu ada tingkatan adik-adik. Tadi kalau di siaga itu kan ada siaga mula, bantu, dan tata.
Melainkan kalau di penggalan ada tingkatan yang namanya penggalan ramu, penggalan rakit, dan penggalan terap. Dan ini bisa ditempuh untuk tingkatan selanjutnya. Setelah itu golongan penegak. Golongan penegak itu merupakan anggota muda gerakan pramuka yang berusia 6 sampai 20 tahun. Secara umum, usia tersebut masuk pada masa sosial atau masa custom, yang disebut juga masa remaja awal, yaitu masa pencarian jati diri, memiliki semangat yang kuat, suka berdebat, kemauannya kuat, dan agak sulit dicegah. Untuk formasi barisannya adik-adik, itu berbentuk bersaf seperti ini. Nah, bersaf itu berarti jiwanya sudah terbuka, ya, jiwanya sudah terbuka. Setelah itu untuk ambalan itu seperti perindukan kalau di siaga. Dalam ambalan itu ada yang namanya sangga. Nah, ambalan sendiri itu terdiri dari 18 sampai 28 sangga. Nah, satu sangga sendiri itu berisikan 6 sampai 8 anggota pramuka penegak yang dipimpin oleh pinsa dan wapinsa, pimpinan sangga dan wakil pimpinan sangga. Di penggalang kan ada yang namanya pasukan khusus. Pasukan khususnya diberi nama Dewan Gala. Tapi kalau di penegak yaitu diberi nama Dewan Ambalan. Dewan Ambalan sendiri itu biasanya menuju ke pengisian SKU, ya. Kebanyakan menuju ke pengisian SKU. Jadi kalau Kadimas sendiri kalau mengisi kegiatan penegak, itu Kadimas selalu memberikan yang terbaik kepada setiap anggota penegak. Dengan cara seperti apa? Kadimas memberikan sebuah materi khusus kepada anggota penegak, ya. Memberikan materi khusus kepada anggota penegak, misalnya Kadimas memberikan materi tali temali, ya, tentang pioneering. Kadimas ya hari itu mematangkan kegiatan tali temali. Lalu setiap anggota penegak Dewan Ambalan itu memberikan materi ke pramuka wajib di ambalannya. Artinya adalah di dalam penegak ada namanya tingkatan atau untuk pengisian SKU. Pengisian SKU-nya itu ada 2 tingkatan. Yang pertama tingkatan penegak bandara, yang kedua penegak laksana. Yang selanjutnya ada golongan Pandega, ya, golongan Pandega. Golongan Pandega sendiri itu anggota muda yang berusia 21 tahun sampai 25 tahun. Lah, anggota Pandega ini sudah ibaratnya sangat senior, ya. Bisa dikatakan senior lover. Nah, itu untuk Pandega. Nah, seorang Pandega, ya, seorang Pandega itu disebut remaja madya yang berproses ke arah kematangan. Jiwa kesadaran diri untuk memperjuangkan dan meraih cita-cita. Itu untuk Pandega. Setelah itu untuk Pandega sendiri memiliki rasionalisme yang semakin tajam, ya, sikap mandiri, tegas, ideal, dan satuan tercipta dalam kesehariannya. Setelah itu untuk Pandega itu ada yang namanya gerakan golongan Pandega, gerakan pelapor bakti, yang secara filosofis sebagai penggerak pembangun dan perubahan, agent of change, ke arah pembaruan dalam menegakkan dan mengisi kemerdekaan bangsa. Setelah itu untuk Racana Pandega, ya, untuk Racana Pandega itu merupakan satuan Pandega di gugus depan. Kata racana mengandung arti dasar penyangga tiang. Ya, di dalam racana sendiri itu ada yang namanya Dewan Pandega. Dewan Pandega, ya, Dewan Pandega itu dipimpin oleh seorang ketua, seorang pemangku adat, seorang kerani. Kerani itu apa? Sekretaris, ya, dan seorang bendahara dan beberapa anggota lainnya. Itu sedikit untuk materi dari Kadimas. Dan selanjutnya Kadimas akan memberikan tugas untuk adik-adik di akhir video. Mungkin itu saja dari Kadimas, adik-adik. Tetap semangat. Kurang lebihnya Kadimas mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satya Gugu Dharmakan dan Makhluk Bakti dan salam Pramuka.
Jadikan pramuka kita bersatu.